Selamat datang di channel serial Dunia Maya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Bab 741. Tuan ke-8 berbaring di ranjang rumah sakit dengan bosan. Untuk bersembunyi dari William Zook, Tuan ke-8 berencana berpura-pura sakit sampai Dragon Queen datang ke Larnwick. Asistennya berjalan ke kamarnya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan wajah jelek, "Tuan ke-8, William Zook tampaknya sudah mulai bertindak pada Toby Mars." "Apa?" Tuan ke-8 membalikkan badan dan turun dari tempat tidur, menatap asistennya dengan mata tajam. "Beraninya William Zook? Mungkinkah Dragon Queen yang memberinya perintah?" Tapi itu tidak benar. Jika Dragon Queen bermaksud begitu, maka dia tidak perlu mengatur perjalanan ke Larnwick. Apa yang terjadi? Suasana hati Tuan ke-8 sedikit tidak tenang. Jika Toby Mars mati di tangan William Zook, bukankah dia tidak akan mendapatkan obat penawar pil pengejar jiwa? Sial, bagaimana bisa William Zook, si jalang itu, menjadi tongkat sial? Tuan ke-8 mengeluh dalam hatinya, merasa bahwa dia tidak seharusnya datang ke Larnwick. Analisis kami adalah William Zook yang ingin membunuh Toby Mars sendiri. Hanya ada 4 penjaga hantu bersamanya, dan tidak ada tenaga tambahan. Selain itu, dia membunuh Toby Mars dengan cara membuatnya seperti kecelakaan. Menurut laporan orang yang mengawasi Toby Mars, mereka membuat Toby Mars marah sehingga minum alkohol dan membuat Toby Mars minum 6 botol arak putih yang kadar alkoholnya tinggi. Aku khawatir Toby Mars akan keracunan alkohol kali ini. Sial, minum 6 botol arak putih. Dia cari mati. Tuan ke-8 menggaruk rambutnya, berbalik dan bertanya, "Apalagi yang kamu dapatkan? Di mana yang lain sekarang?" Helena Peak mengantar Toby Mars menuju rumah sakit. "Orang-orang kami menerima informasi bahwa mereka tampaknya telah mengatur penjahat lokal untuk menyergap di jalan. Mengapa kamu tidak menelepon Toby Mars dan memberitahunya?" Tuan ke-8 merenung sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Toby Mars. Ketika Toby Mars mendengar dering telepon, dia mengulurkan tangannya 2 atau 3 kali sebelum dia berhasil mengeluarkan telepon. "Halo, Tuan Muda, apakah kamu minum banyak?" "Ke-8, apakah kamu mencoba mengambil keuntungan saat ini?" Toby Mars berkata dengan suara rendah. "Aku tidak berani, hidupku ada di tanganmu. Aku mendengar-dengar, William Zook mengatur orang untuk mengincarmu." "Siapa William Zook?" Toby Mars bertanya dengan curiga. "William Zook adalah orang utama Dragon Queen. Beberapa waktu ini sangat disukai Dragon Queen." "Oh, jangan bicarakan ini dulu. Orang-orangku menerima kabar, dia mencari penjahat lokal untuk menyergapmu. Tapi mereka belum berhasil mencari tahu apa yang akan dia lakukan. Aku akan mengatur orang untuk menjemputmu. Kamu harus lebih berhati-hati di jalan." Tuan ke-8 berbicara dengan tergesa-gesa, mengucapkan kalimat begitu panjang tanpa bernafas. "Aku mengerti." Toby Mars menutup telepon, memejamkan mata dan mengerutkan kening. Seluruh tubuhnya tidak bertenaga. Toby Mars yakin ada yang salah dengan tubuhnya. Dia baru saja minum arak kemudian minum teh. Dia khawatir ini karena efek teh, membuat alkohol memberikan efek pada tubuh. "Helena, bawa yang pelan, menepi dan berhenti." "Ada apa?" "Kamu harus ke rumah sakit dulu." "Aku tidak keracunan alkohol, hanya saja ada terlalu banyak alkohol di tubuhku. Sebentar lagi aku akan baik-baik saja. Kamu berhenti dulu di jalan, dan aku mau menelepon." Helena Peak menepi dan berhenti. Toby Mars menelepon Matthias Shatner dengan ponselnya. "Tuan Mars, ada perintah apa?" Terdengar suara Matthias Shatner yang penuh hormat.
Aku berada di Jalan Brockway, ada orang yang menyewa penjahat lokal untuk menyerangku. Apa? Aku akan segera bawa orang ke sana. Aku juga akan minta orang mencari tahu siapa yang tidak punya mata itu. Tuan Mars segera kirimkan lokasimu padaku. Bab 742. Ya. Toby Mars akan segera menghubungi Matthias Shatner. Matthias Shatner bersama anak buahnya naik mobil dan bergegas menuju ke posisi Toby Mars. Pada saat yang sama, dia terus menelepon untuk menanyakan situasi pada bawahannya, mencari tahu siapa yang mengatur orang untuk menyergap Toby Mars. Di kantor lantai 2 Fresh Seafood Restaurant, William Zook melihat mobil Helena Peak diparkir di sisi jalan di layar, matanya sedikit berkedut. Apa yang sedang terjadi di sana? Penjaga berpakaian hitam yang berada di samping juga sedikit terkejut, ini hal yang tidak disangka sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Helena Peak akan menepi dan berhenti di tengah jalan. Pada saat ini, dia seharusnya pergi ke rumah sakit dengan cepat. Kami juga tidak menyangka seperti ini. Penjaga berbaju hitam berkata sambil menundukkan kepalanya. Sialan! Truk sampah itu tidak jauh dari tempat mereka parkir? Minta mereka menabraknya? Di mana tim rahasia yang dipanggil tadi? Turunkan mereka juga, jika ada kejadian yang tidak diinginkan lagi, minta tim rahasia tim bunuh mereka. Ya, tetapi jika tim rahasia bertindak, aku khawatir semuanya akan terungkap. Mata William Zook merah, dia tidak peduli jika hal ini terungkap. Selama Toby Mars terbunuh, tidak masalah jika hal ini terungkap. Sudahlah. Aku tidak ingin ada kejadian yang tidak diinginkan, bunuh saja Toby Mars. Spectra adalah kekuasaan Dragon Queen. Aku ayah dari anak dalam kandungan Dragon Queen, dia tidak akan melakukan apapun padaku. Penjaga berbaju hitam tidak membujuk tuannya, tetapi mengikuti instruksi William Zook. Hei, situasinya berubah. Mobil pihak lain diparkir di tengah jalan Brockway. Kalian langsung tabrak saja, tabrak sampai mati. Kata penjaga berbaju hitam di telepon. Pria dengan wajah garang berdiri di samping truk sampah, mengangguk dan berkata dengan dingin. Yah, itu mobil yang sama yang kamu sebutkan tadi kan? Ya. Oke, tunggu saja, pasti akan tabrak sampai mati. Pria garang itu menutup telepon dan berkata kepada dua pria yang berjongkok tidak jauh. Bersiaplah untuk bekerja. Majikan kita mengatakan bahwa mobil pihak lain diparkir di tengah jalan Brockway, jadi mari kita langsung menabraknya. Oke, truk sampah menabrak mobil, bukankah itu seperti main-main? Aku sudah bilang tunggu saja di pintu hotel, dan ketika mereka keluar, tabrak saja mobilnya dan selesai. Tapi malah suruh kita jongkok di puing-puing dan menunggu. Berhenti mengeluh, masuk ke mobil dengan cepat. Lihat baik-baik di jalan, jika kendaraan target terus melaju, maka langsung tabrak ketika melihatnya. Pria garang itu memperingatkan dengan hati-hati. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya. 3 kelompok kita telah melakukan hal semacam ini ratusan kali, mana pernah gagal. Hati-hati dan jangan buat kesalahan. Jika kali ini terjadi kesalahan, aku khawatir majikan kita akan menghabisi kita. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka masing-masing masuk ke truk sampah. Melaju menuju jalan Brockway dengan raungan. Di pinggir jalan, tidak jauh dari situ, ada 2 mobil biasa, masing-masing berisi 6 tim rahasia yang bersenjata lengkap. Tim rahasia Spectra kekuatannya di bawah pengawal Spectra. Biasanya, tim rahasia Spectra dikirim untuk melakukan tugas di luar. Kekuatannya sebanding dengan kelompok tentara bayaran kelas 1, dan juga merupakan kekuatan utama eksternal Spectra.
Tim rahasia Spectra adalah tim yang diam-diam dimobilisasi oleh William Zook dengan berbagai usaha. Tim rahasia Spectra memiliki kemampuan di atas rata-rata, bisa dibilang efektivitas bertempur cukup baik. Terima perintah, bersiap untuk bertempur, lihat informasi target dan kendaraannya baik-baik. Permintaannya adalah bunuh target, pastikan mati. Kepala tim berkata dengan dingin. Klik-klik. Bab 743. Matthias Shatner melakukan panggilan telepon, bertanya kepada kepala preman di seluruh Larnwick, dan akhirnya mendapat sedikit informasi. Penjahat mobil dari luar kota yang mengemudikan truk sampah dan membunuh orang dalam kecelakaan mobil? Truk sampah? Bahaya! Hati Matthias Shatner menegang. Jika itu benar-benar preman mobil yang disebutkan, aku khawatir mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerang Toby Mars setelah mereka tahu bahwa mobil Toby Mars diparkir di jalan. Itu truk sampah? Jika mobil biasa ditabrak truk sampah, dan pada dasarnya akan habis. Matthias Shatner memikirkan Toby Mars yang terbunuh di wilayahnya, keringat dingin mengalir di punggungnya. Jika begitu, dia juga akan dikuburkan bersama Toby Mars. Semua orang bergegas. Kejar dengan kecepatan penuh, melewati lampu merah, tabrak jika ada mobil yang menghalangi jalan. Matthias Shatner sudah menetapkan hati. Bahkan jika dia mendapat masalah, dia akan mengorbankan hidupnya untuk melindungi Toby Mars hari ini. Ya, Tuan Matthias, jangan gugup. Kita sudah sangat dekat jalan Brockway, jangan khawatir. Bawahannya melihat bahwa Matthias Shatner yang sangat gugup, tidak bisa tidak memujuknya. Matthias Shatner mengabaikan bawahannya, tetapi menyipitkan mata ke kendaraan di sekitarnya, berpikir sejenak, dan berkata, minta semua orang memperhatikan truk sampah, jika melihat truk sampah di jalan, hentikan semuanya. Ya Tuhan, apakah ini perlu? Bawahan itu bertanya sedikit bingung. Lakukan saja, cepat. Bawahan menundukkan kepala dan mengambil ponsel mereka menyampaikan pesan di grup, sehingga semua orang di dalam mobil akan memperhatikan truk sampah di jalan. Sebuah truk sampah meraung di jalan, bawahan Matthias Shatner yang membawa mobil menghadang truk sampah itu hingga berhenti di tepi jalan. Pengemudi truk sampah memandang orang yang menghalangi truk dengan ekspresi bingung, dan agak bingung dengan situasinya. Apakah kamu ingin mati? Jika aku tidak menginjak rem tadi, aku bisa tabrak mati kalian, kata pengemudi truk sampah dengan marah. Gaji truk sampah dihitung sesuai berapa kali pengambilan sampah. Jika membawa truk dengan lambat, maka mereka akan menghasilkan lebih sedikit uang. Buat apa teriak, aku bawahan Tuan Matthias. Ini perintah Tuan Matthias untuk menghentikan truk sampah. Jika kamu tidak ingin keluargamu mati, patuh saja. Tuan Matthias. Pengemudi truk sampah ragu-ragu sejenak. Tuan Matthias adalah bos terbesar di Larnwick. Jangankan pengemudi truk sampah, bahkan pemilik perusahaan truk sampah tidak akan berani menyinggung Matthias Shatner. Saudara-saudara, buat apa Tuan Matthias menghentikan truk kami? Kami hanya cari makan. Apakah Tuan Matthias mau berbisnis truk sampah? Jika begitu harusnya mencari masalah dengan bos kami. Pengemudi truk sampah masih berpikir untuk cepat melaju. Jika dia berhenti di jalan, pendapatannya akan berkurang. Jika dia tidak mencapai target, gajinya akan dipotong. Mengapa kamu begitu mau tahu? Ada penjahat mobil yang mengendarai truk sampah untuk menabrak mobil. Kami menangkap penjahat mobil untuk Tuan Matthias. Apakah kamu tahu informasi? Katakan jika kamu mengetahuinya, jangan tunda pekerjaan kami membela keadilan. Pengemudi truk sampah itu tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang preman kecil akan membuka mulutnya membela Tuan Matthias,
dan menutup mulutnya dengan membela keadilan. Namun, pengemudi truk sampah juga sedikit marah ketika mendengar bahwa ada penjahat yang mengemudikan truk sampah untuk menyebabkan kecelakaan mobil. Bukankah ini dengan jelas mengotori bisnis truk sampah? Aku ingat tadi pagi, tim kami kehilangan 3 truk saat masuk bekerja. Ditelepon juga tidak dijawab. Kami semua berpikir ada sesuatu terjadi pada ketiga anak itu. Saat ini truk dan orangnya belum ditemukan. Aku khawatir itu terkait dengan penjahat mobil yang kamu sebutkan. Aku kasih tahu kamu nomor plat mereka. Pengemudi truk sampah memberi tahu nomor plat dari 3 truk sampah yang hilang. Preman kecil itu tidak berani mengabaikannya. Dia dengan bersemangat mengirim nomor plat ke anak buah Matthias Schattner dan menelepon untuk melaporkan situasinya. Setelah bawahannya melaporkan situasinya kepada Matthias Schattner segera berkata, "Beritahu yang di bawah, jika melihat 3 truk sampah ini, apapun yang terjadi, hentikan truk itu." Bab 744. Ya. Bawahannya langsung bertindak dan membagikan nomor plat dari 3 truk sampah tersebut dalam grup, sehingga anak buahnya bisa lebih memperhatikan. Helena Pick melihat bahwa Toby Mars tidak nyaman di kursi belakang, sehingga dia keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. Dia masuk ke mobil dan memeluk kepala Toby Mars, sehingga kepala Toby Mars bersandar di pangkuannya. Dengan lembut menyeka keringat di wajah Toby Mars, hati Helena Pick terasa sakit saat dia menatap wajah Toby Mars yang pucat. "Toby Mars, kamu kenapa?" "Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Mia dan aku tidak bisa hidup tanpamu." Toby Mars mengulurkan tangannya. Sepasang tangan Helena Pick yang mulus dengan cepat meraih tangan Toby Mars yang terulur. "Jangan bergerak, kamu berbaring saja. Bagaimana jika aku telepon ambulans dan minta ambulans datang? Ada dokter darurat di ambulans." "Tidak perlu, aku akan berbaring sebentar dan baikan." Toby Mars memejamkan matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit di pangkuan Helena Pick. Sekarang kondisi Toby Mars tidak ringan juga tidak serius. Ini disebabkan oleh alkohol yang berlebihan. Toby Mars mencoba yang terbaik untuk menghilangkan alkohol di tubuhnya. Itu akan memakan sedikit waktu. Tapi sekarang musuh terbesar Toby Mars adalah waktu. Helena Pick mengerutkan bibirnya dan ingin membujuk Toby Mars, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tit tit tit. Terdengar serangkaian bunyi klakson. Sebuah truk sampah melaju dengan liar di jalan, menyebabkan banyak pengemudi tidak senang, sehingga mereka satu demi satu membunyikan klakson. Penjahat yang mengemudikan truk sampah mengabaikan klakson kendaraan lain, dan hanya menatap mobil yang diparkir di seberang jalan. Itu adalah mobil Helena Pick. Itu merupakan target yang ingin ditabrak oleh para penjahat. Di jalur berlawanan, arus lalu lintas agak padat sekarang, dan agak sulit untuk menabraknya langsung. Penjahat mobil yang terlihat ganas mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan suara di grup. "Aku telah menemukan target. Mobil diparkir di sisi jalan di arah yang berlawanan. Arus lalu lintas agak padat sekarang, tidak bisa menabrak secara langsung. Aku akan melaju sedikit ke depan dan memblokir jalan. Ketika lalu lintas lebih sedikit, kalian langsung tabrak dengan keras." "Diterima bos, cepat blokir jalan." Begitu arus lalu lintas bisa berkurang hingga sepertiga. Aku akan langsung menabraknya, dan membuat tabrakan beruntun yang mematikan. Jika begitu kakak kedua buat tabrakan beruntung, tunggu celahnya. Jika tabrakanku tidak mematikan, aku akan menebusnya. Ah, kami sudah siap. Penjahat kendaraan yang tampak ganas itu meletakkan teleponnya, menginjak pedal gas, dan mengegas truk sampah. Ketika dia berada lebih dari 300 meter dari mobil Helena Pick,
dia tiba-tiba memutar setir dan menabrak truk besar yang datang dari arah yang berlawanan. Setelah truk sampah bertabrakan dengan truk besar, jalur di sisi kendaraan Helena Pick terhambat. "Aku sudah blokir, kalian cepat bertindak." "Diterima." Dua penjahat mobil lainnya mulai mempercepat truk, mengawasi arus lalu lintas dari jalur yang berlawanan berangsur-angsur berkurang. Ada senyum gembira di wajah mereka. Pada saat yang sama, Matthias Schattner mengemudi dengan cepat dengan orang-orangnya. Demi kenyamanan memberikan perintah, Mercedes-Benz Matthias Schattner berada di paling depan. "Tuan Matthias, di depan ada 2 truk sampah dengan plat yang baru saja dilaporkan." Bab 745. Matthias Schattner menatap truk sampah di depannya dan melihat dengan teliti, kemudian berkata dengan dingin, "Semuanya maju, minta mobil di belakang lebih cepat dan menghentikan mereka. Jika tidak dapat menghentikannya, maka tabrak saja. Tabrak sekali tidak berhenti maka tabrak lagi." "Ya." Bawahan segera memberitahu anak buahnya. Matthias Schattner melirik ke depan secara diagonal dan melihat mobil Helena Pick diparkir di sisi jalan. Truk sampah yang melaju di depan sudah berbelok ke arah, mencoba menabrak mobil Helena Pick yang diparkir secara diagonal di seberangnya. Matthias Schattner mengucapkan kata-kata kotor dan kemudian berteriak, "Tambah kecepatan! Hentikan truk sampah itu!" Supir tertegun sejenak, tidak yakin apakah Matthias Schattner ingin meminta dirinya menabrak truk di depan atau meminta mobil di belakangnya yang menabrak truk di depan. Sial! Cepat injak pedal gas!" Mata Matthias Schattner merah, dan dia berteriak panik kepada supir. "Tuan Matthias, tenanglah, kamu adalah tokoh kelas atas, bagaimana kamu bisa mengambil risiko seperti itu? Biarkan saudara-saudara di belakangmu yang menghentikannya." Para bawahan membujuknya wajah pahit jika mereka benar-benar menabrak truk sampah. Tempat duduknya yang mengalami dampak paling parah dari tabrakan. "Aku tidak bisa tenang. Aku tokoh kelas atas apaan? Jika Tuan Mars mengalami kecelakaan, jangankan aku, bahkan seluruh keluargamu harus dimakamkan bersama Tuan Mars. Jika kamu tidak ingin keluargamu mati, maka kita harus berjuang mati-matian sekarang." Kata-kata Matthias Schattner mengejutkan bawahannya dan sopirnya. Tak satu pun dari mereka berpikir hal ini akan separah itu. Supir menggertakkan giginya, dia harus berjuang untuk kehidupan keluarganya. Jika tidak, maka seluruh keluarga akan mati. "Tuan Matthias duduk yang baik. Kalian semua kencangkan sabuk pengaman kalian." Supir menginjak pedal gas ke bawah, kecepatan mobil Mercedes-Benz meningkat pesat, dan speedometer pecah. Mercedes-Benz berbelok dengan elegan, melaju di antara truk sampah dan mobil Helena Pick. Saat mendekati truk sampah, supir Matthias Schattner membanting setir, Mercedes-Benz berada di tengah jalan. Penjahat melihat Mercedes-Benz menghalangi jalan. Mereka tidak menginjak rem mobil, tetapi menginjak pedal gas dengan lebih keras. "Matilah, mati sana!" Penjahat mobil yang berwajah garang, memegang kemudi dengan kedua tangan, dan membawa truk melaju ke arah Mercedes-Benz Matthias Schattner. "Tabrakan!" Tabrakan keras terdengar. Mobil Mercedes-Benz penyok parah dalam sekejap. Truk sampah terus menabrak Mercedes-Benz dengan kencang. Bagian bawah bagian depan truk sampah juga penyok. Bagian yang penyok menjepit betis penjahat, sehingga penjahat tidak bisa menginjak pedal gas. Helena Pick terpana melihat tabrakan di luar jendela mobil. Ketika dia melihat truk sampah mengemudi dengan liar barusan, hati Helena Pick dingin. Dia merasa bahwa kali ini pasti mati. Tapi muncul Mercedes-Benz yang tiba-tiba berhenti di depan truk sampah dan menghentikan truk sampah. "Ini, apa yang terjadi? Apakah semuanya gila?" Helena Pick bergumam pelan,
pikirannya sudah kacau. Toby Mars mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela mobil. Melihat Mercedes-Benz Matthias Schachtner, dia merasa sangat familiar. Dia melihat truk sampah lagi. Melalui kaca jendela depan truk sampah, Toby Mars bisa lihat ekspresi muram sopir truk sampah. Ini sudah direncanakan, ditujukan pada diriku sendiri. Toby Mars sangat yakin bahwa seseorang sedang mengincarnya. Karena itu ditujukan pada dirinya sendiri, pasti tidak hanya ada truk sampah ini, pasti akan ada yang kedua, ketiga, dan bahkan lebih banyak lagi. Keluar dari mobil, keluar dari sini. Keluar. Helena Pick bertanya-tanya sejenak. Dia merasa saat ini adalah yang paling aman di dalam mobil. Cepat. Bab 746. Toby Mars mengulurkan tangannya, membuka pintu mobil dan menarik Helena Pick keluar. Pada saat bahaya, seluruh tubuh Toby Mars menjadi lebih energik. Meskipun dia masih terlihat sedikit lemah, dia sudah kembali ke kondisi normal. Helena Pick keluar dari mobil dengan cepat, berbalik badan untuk memapah Toby Mars dan membantu Toby Mars keluar dari mobil. Di dalam Mercedes-Benz, supir dan bawahan Matthias Schachtner pingsan dengan kepala berdarah. Matthias Schachtner merasakan dengungan di kepalanya, dia merasa jiwanya sudah terbang meninggalkan tubuhnya. Matthias Schachtner menahan rasa pusing di otaknya, mengambil ponsel yang dengan erat dipegang bawahannya, membuka speaker dan berteriak. Hentikan truk sampah, hentikan dengan segala cara. Perintah sudah diterima Tuan Schachtner, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Para bawahannya melihat Matthias Schachtner mati-matian, mata mereka memerah. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Matthias Schachtner berjuang mati-matian. Atasan telah memberi contoh, dan bawahan tidak perlu bertanya, ikuti saja. Orang-orang yang awalnya masih agak ragu-ragu tidak ragu-ragu lagi, menekan pedal gas satu persatu dan menabrak truk sampah di depan. Di dalam truk sampah setelah tabrakan, rasa sakit yang parah membuat pipi penjahat berkerut. Penjahat itu menggerakkan kakinya kesurupan. Ketika dia ingin terus menginjak pedal gas, rasa sakit yang lebih tajam datang dari betisnya. Penjahat mobil itu tahu bahwa betisnya terjepit, dan tidak mungkin melanjutkan truk ke target. Jadi dia hanya bisa menyerahkan tabrakan itu kepada rekan satu timnya. Penjahat mobil dengan enggan mengambil ponselnya dan berteriak. Aku dihentikan oleh Mercedes-Benz. Sekarang kakiku patah, aku tidak bisa menabrak target. Kalian cepat ambil alih pekerjaanku. Diterima, aku akan segera ambil alih, dan aku tidak akan biarkan pekerjaan ini gagal. Truk sampah kedua mulai melaju kencang dan hendak terus menabrak mobil Helena Pick. Namun tepat saat truk sampah kedua mulai melaju kencang, beberapa mobil terlihat mengejar dari belakang dan samping. Kenapa ada mobil seperti itu? Penjahat mobil itu mengeluh, membanting setir dengan keras, dan meninggalkan mobil itu di belakangnya. Bawahan Matthias Schachtner lainnya yang mengendarai mobil, melihat bahwa para penjahat mobil sangat arogan. Mereka semua sangat marah, dan mereka semua menabrak truk sampah itu. Brak! 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 Terdengar bunyi tabrakan beruntun, mobil biasa menabrak truk sampah. Setelah tabrakan beruntun, truk sampah akhirnya berhenti. Helena Pick mendengar tabrakan beruntun, jantungnya berdebar kencang. Dia melihat truk sampah yang ingin menabrak ke arahnya dan dihentikan oleh mobil-mobil yang ganas, wajahnya pucat mulai memerah. Toby Mars, apa yang terjadi di sini? Kenapa bisa seperti ini? Jangan panik, tidak apa-apa. Toby Mars memegang tangan Helena Pick dengan erat, dan menarik Helena Pick menuju ke arah Mercedes-Benz. Setelah membuka pintu belakang Mercedes-Benz, tubuh bagian atas Matthias Schachtner masih bergetar.
pusing akibat tabrakan membuat Matthias Shatner sangat tidak nyaman. Matthias Shatner menahan perasaan tidak nyaman melihat Toby Mars yang membuka pintu dan menunjukkan senyum yang tampak lebih buruk daripada menangis. "Tuan Mars, kami datang tepat waktu kan?" "Tepat pada waktunya, terima kasih atas usahamu." Sret. Terdengar suara rem, mobil berhenti, dan sekelompok anak buah Matthias Shatner turun dari mobil, dengan gugup mengelilingi Toby Mars dan Mercedes-Benz. "Tuan Matthias, apakah kamu baik-baik saja?" Seorang bawahan menatap Matthias Shatner dengan gugup. "Dor." Sebelum Matthias Shatner bisa berbicara, suara tembakan terdengar tiba-tiba, dan salah satu bawahannya jatuh ke tanah. Bab 747. "Dor. Terdengar tembakan-tembakan. Anak buah Matthias Shatner berteriak satu demi satu dan jatuh ke jalan. Toby Mars menarik Helena Pick untuk bersembunyi di balik pintu Mercedes-Benz, dan memastikan pintu melindungi Helena Pick sebanyak mungkin. Bawahan Matthias Shatner juga bersembunyi di balik mobil. Orang-orang melihat sekeliling dengan panik. Bawahan Matthias Shatner hanya membawa tongkat dan tidak membawa pistol sama sekali. Pada saat ini, ketika mereka mendengar suara tembakan, mereka merasa mati rasa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana bisa ada senapan? Sungguh berani. Sudah tidak ada hukum lagi kah? Kami preman hanya menggunakan tongkat. 6 orang jatuh, hanya dengan 6 tembakan yang ditembakkan di sini, semuanya penembak jitu. Buka matamu lebar. Hati-hati jangan sampai tertembak. Dor. Seorang preman yang dijuluki mata besar sebagian kepalanya terlihat, dia hanya melirik keluar, dan kepalanya ditembak. Para preman melihat otak mata besar. Mereka menggigil ketakutan, dan langsung merasa bahwa tidak ada harapan hidup lagi. Semuanya bersembunyi. Jangan sampai terlihat, pasti ada penembak jitu di sana, kita tidak bisa menghadapinya. Cepat panggil polisi, jika ada kesulitan cari polisi. Para bawahan mengeluarkan ponsel mereka dengan panik, dan buru-buru menelepon, tetapi sudah terlambat untuk memanggil polisi. Lagi pula, air yang jauh tidak bisa memuaskan dahaga yang dekat. Matthias Shatner tersenyum sedih. Aku tidak menyangka bahwa pihak lain masih ada rencana cadangan di belakang, Tuan Mars. Aku khawatir orang-orangku tidak akan bisa melindungimu. Jangan khawatir, ini hanya remahan saja, aku punya cara. Toby Mars menyeka keringat dari dahinya dan mulai menarik napas dalam-dalam. Toby Mars ingin mengumpulkan kekuatan di tubuhnya, meskipun kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya, tubuh Toby Mars masih jauh dari kondisi puncaknya. Helena Pick mencengkeram lengan Toby Mars erat-erat dengan kedua tangannya, ada ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan paksakan diri, oke? Kamu terlihat sangat tidak baik sekarang. Kamu berkeringat banyak. Aku khawatir kamu akan dehidrasi. Tidak apa-apa, jika aku tidak ke sana, semua orang akan mati. Toby Mars berkata dengan tegas. Helena Pick terdiam beberapa saat, melingkarkan tangannya di pinggang Toby Mars, dan meletakkan wajahnya di punggung Toby Mars. Jika kamu ingin mati, kamu dan aku akan mati bersama. Uhuk. Matthias Shatner terbatuk 2 kali, menggerakkan pinggangnya, dan mengeluarkan pistol dari belakang pinggangnya. Tuan Mars, aku tadi membawa pistol. Kamu ambillah untuk melindungi diri. Aku akan minta bawahanku menabrak ke arah mereka, mungkin masih ada kesempatan. Toby Mars mengambil pistol itu, menimbangnya, dan berkata dengan suara berat. Apakah ada magazin peluru? Ada 2 magazin peluru.
Matthias Shatner buru-buru mengeluarkan magazin peluru dan menyerahkannya kepada Toby Mars, dan sudut mulut Toby Mars tersenyum samar. Toby Mars berbalik untuk melihat Helena Page, mengusapkan tangan kirinya dengan lembut ke pipi Helena Page. Tetaplah di sini, aku akan segera menangani mereka. Kamu hati-hatilah, aku tunggu kamu kembali. Helena Page berkata dengan gugup. Pasti kembali, kamu dan aku akan bersama seumur hidup. Setelah Toby Mars selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mencium kening Helena Page. Di kantor lantai 2 Fresh Seafood Restaurant, William Zook menatap layar dan melihat bahwa 2 truk sampah telah gagal. William Zook melemparkan gelas wine di tangannya dengan marah. Bajingan! Semuanya sampah? Inikah orang-orang yang kamu atur? Mengapa kamu mengatur sampah seperti itu untuk membodohiku? Ini adalah kecelakaan. Siapa yang menyangka ada orang akan datang untuk membantu Toby Mars? Itu benar-benar tidak terduga. Penjaga berbaju hitam menjelaskan tanpa daya. Aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu. Minta tim rahasia dan membunuh target. Hubungkan mereka ke sinyal drone dan minta mereka membunuh Toby Mars dengan cepat. Aku tidak ingin melihat dia masih hidup. Bab 748. Ekspresi William Zook sedikit gila, seperti pasien penyakit jiwa. Penjaga berbaju hitam terdiam beberapa saat. Dia merasa sedikit tidak yakin di hatinya. Dia selalu merasa bahwa akan ada yang salah dengan tim rahasia. Aku akan pergi ke lokasi untuk memberi perintah. Penjaga berbaju hitam berkata sambil menundukkan kepalanya. Kamu? Siapa yang akan melindungiku saat kamu pergi? William Zook berteriak dengan marah. Aku akan pergi sendiri, mereka bertiga masih di sana. William Zook merenung sejenak, dia merasa bahwa saran penjaga berbaju hitam juga bagus. Jika ada masalah dengan tim dinas rahasia, ada penjaga berbaju hitam yang bisa membacaku. Oke, kamu pergilah, lakukan semuanya dengan rapi. Jika masih kacau seperti ini lagi, kamu pergilah dan lawan musuhmu di Eropa sana. Penjaga berbaju hitam tersenyum pahit dan berkata dengan tegas. Aku akan melakukan yang terbaik. William Zook melambaikan tangannya. Penjaga berbaju hitam berbalik dan meninggalkan kantor. Tim rahasia, aku Ghost One. Penjaga berbaju hitam keluar dari kantor dan mengambil komunikator yang terhubung ke komunikator tim rahasia. Aku tim rahasia, Ghost One, silahkan beri perintah. Aku akan mengambil alih komandomu, sekarang sinyal penembakan drone terhubung denganmu. Targetnya ada di sebelah Mercedes-Benz di tengah. Ada hampir 100 preman lokal di Larnwing. Kalian sekarang tembak ban mobil, agar mereka tidak bisa mengelilingi target dengan mobil. Diterima. Setelah menerima perintah, tim rahasia mulai mengubah target. Pertama, mereka menembak ban mobil di sekitarnya, dan meledakkan ban satu demi satu. Para preman mendengarkan dengan tidak percaya suara tembakan dan ledakan ban kempes. Bagaimana situasinya? Mengapa mereka bermain dengan ban? Diperkirakan mereka mencegah kita bawa mobil dan kabur, jadi mereka meledakkan ban. Kita sekarang adalah kura-kura di dalam panci, menunggu untuk ditangkap oleh mereka. Sial, apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak tahu kapan polisi akan datang. Aku dengar banyak suara tembakan, aku khawatir ada banyak orang yang menyergap kita di luar. Ketika para preman berdiskusi dengan gugup, Toby Mars bergegas ke sisi mereka dan berkata dengan tenang. Ada 12 orang di luar, ada 9 senapan mesin cepat, 2 senapan mesin biasa, dan 1 senapan mesin ringan. Para preman tercengang, dan menatap Toby Mars dengan pandangan luar biasa. Tuan Mars benar-benar hebat. Bisa mendengar senapan mereka,
Tapi kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Seorang preman bertanya dengan hati-hati. Hehehe, kalian semua bersembunyilah, jangan sampai terlihat. Toby Mars memperingatkan para bawahan, dan kemudian menuju ke stasiun bus. Sudut mata preman berkedut untuk sementara waktu. Adegan kematian tragis baru saja muncul di benaknya. Tuan Mars, hati-hati, mereka semua penembak jitu. Terima kasih telah mengingatkan. Toby Mars berkata dengan nada datar, mendengarkan suara tembakan di luar, dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Toby Mars sudah menarik pelatupnya, tanpa melihat situasi di luar, dan mengeluarkan 2 tembakan tajam. Dor! Dor! Terdengar 2 tembakan, disusul 2 teriakan tidak jauh. Apakah ini tembakan buta? Rokok di mulut preman jatuh dan dia menatap Toby Mars dengan heran. Toby Mars berkata sambil tersenyum, ini hanya tipuan kecil untuk cacing, dan mereka akan segera dihabisi. Bab 749. Kepala tim rahasia tampak sedikit terkejut dengan 2 penembak yang jatuh yang berada tidak jauh. Bersembunyi dengan baik, ada penembak di pihak lain, kelompok 1, kelompok 2 siap menyerang. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok kedua sudah siap. Sebuah tim rahasia ada 12 orang, ada 4 kelompok tempur dalam tim, 1 kelompok terdiri dari 3 orang. Kelompok pertama dan kelompok kedua menghadap ke arah Toby Mars. Kedua kelompok membentuk sudut 90 derajat, yang merupakan sudut pemblokiran terbaik. Serang! Terdengar suara langkah kaki yang rapi berjalan kemari. Kedua kelompok tempur dengan cepat bergegas ke arah tembakan Toby Mars. Toby Mars menutup matanya dan menajamkan telinganya saat dia mendengarkan langkah kaki. Dia mengangkat tangan kanannya lagi, dan menembak secara tiba-tiba ke satu arah. Dor dor dor! Ah! Terdengar sebuah teriakan pilu. 3 orang dalam kelompok tempur 1, 2 ditembak oleh Toby Mars di kepala dengan tembakan tanpa melihat. Yang satunya berhasil mengelak. Peluru terbang melewati telinganya, merobek setengah telinganya. Dia menjadi anggota tim rahasia bertelinga setengah, mengangkat senapan tempurnya dan menembak ke arah Toby Mars. Peluru-peluru berterbangan, menghancurkan semua kaca mobil. Kepala kelompok tempur 2 memberi isyarat untuk maju, bersiap untuk mengambil alih dan langsung menyerbu, berhadapan dengan Toby Mars. Para preman semua ketakutan oleh tembakan dan berjongkok di belakang mobil. Ada kepanikan di hati mereka. Ini seperti adegan dalam film itu benar-benar terjadi, yang membuat mereka semua panik. Toby Mars bergerak cepat untuk menghindar dari tim tempur kedua yang datang menyerang. Dia berguling di tempat di celah antara 2 mobil, berbaring di jalan, dan menembaki tim tempur kedua. Dor dor dor! Setelah serangkaian penembakan, Toby Mars langsung mengosongkan magazin peluru. Tim tempur kedua bergegas maju dengan cepat, tidak menyangka bahwa Toby Mars akan tiba-tiba menembak. Sebelum mereka bisa bereaksi, peluru sudah menuju ke arah mereka. Terengah! Terdengar rentetan peluru yang mengenai tubuh. 3 orang di tim tempur kedua tertembak di alis dan jantung berturut-turut. Mata ketiga orang itu melebar tidak percaya. Mereka bertiga jatuh ke jalan pada saat yang sama. Mata mereka melotot seolah-olah menunjukkan betapa gelisahnya mereka. Satu-satunya yang selamat dari 2 kelompok pertempuran hanya orang yang telinganya setengah. Dia langsung merasa ketakutan ketika kelompok pertempuran kedua dihabisi. Si setengah telinga mengutuk karena ketakutan, berbalik dan berlari kembali. Dia ingin melarikan diri kembali dan bersembunyi di bunker. Toby Mars menganti magazin peluru, melirik si setengah telinga yang berlari mundur dengan panik, dan melepaskan tembakan. Dor! Setelah suara tembakan,
Bagian belakang kepala si setengah telinga memerah. Darah memercik dari bagian belakang kepala si setengah telinga. Si setengah telinga terhuyung-huyung dan jatuh ke jalan dalam posisi tengkurap. Setelah tubuhnya bergetar 2 kali, dia berhenti bernafas. Lebih dari setengah tim rahasia tewas dalam sekejap. Hati 4 anggota tim rahasia yang tersisa bergetar. Kepala tim, apa yang harus kami lakukan dalam situasi ini? Aku bahkan tidak melihat sosok orang itu, dia seperti hantu. Hati-hati, tunggu penjaga Ghost datang, orang di sana bukan orang yang bisa kita tangani. Ketua tim rahasia berkata tanpa daya. Orang itu lebih kuat, kepala tim rahasia tahu dengan jelas tentang situasinya. Orang-orang di sana benar-benar mampu menghancurkan tim mereka. 8 orang tewas di tim rahasia, penjaga Ghost harap berikan instruksi. Ketua tim rahasia mengambil komunikator untuk menghubungi penjaga Ghost. Bab 750. Penjaga Ghost yang sedang mengemudi mendengar laporan kepala tim rahasia. Dia memiliki keinginan untuk membunuhnya. Kalian sungguh sampah. Kami telah mencoba yang terbaik, tetapi lawannya terlalu kuat. Tembaki, gunakan senjata berat, bunuh mereka semua. Penjaga Ghost berkata dengan marah. Kepala tim rahasia terpana sesaat, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Baik, siapkan granat, serang tanpa pandang bulu." Kepala tim memerintahkan dengan dingin. Anggota tim rahasia telah mengeluarkan peluncur granat dari ransel taktis mereka dan menempelkannya ke senjata mereka. Mereka bersiap untuk menembakkan granat. Toby Mars muncul seperti rubah. Ketika tim rahasia berjalan keluar dari tempat persembunyian dan bersiap untuk melemparkan granat, moncong pistol Toby Mars sudah diarahkan ke mereka. Serangan musuh! Tembak, tembak! Sudut mata kepala tim rahasia berkedut, dia berteriak dengan panik. Anggota tim rahasia melepaskan jarinya dari peluncur granat. Ketika dia hendak beralih kembali ke pelatuk, Toby Mars sudah menarik pelatuknya dan menembaki mereka. Dor! 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 Terdengar suara tembakan pistol beruntun. 4 anggota tim rahasia yang tersisa jatuh ke jalan satu demi satu. Toby Mars tidak melihat anggota tim rahasia yang telah meninggal, tetapi berbalik untuk melihat ke langit. Ada drone yang melayang 30 meter di udara. Toby Mars tersenyum pada drone itu, mengangkat moncong pistolnya ke drone dan menarik pelatuknya. Brak! Percikan api meletus di udara, mesin itu jatuh dengan asap. Begitu drone meledak, layar di kantor lantai 2 di Fresh Seafood Restaurant terdistorsi 2 kali, dan kemudian berubah menjadi gelap gulita. William Zook menghempaskan monitor dengan marah. Monitor itu jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Sekelompok sampah, begitu banyak orang tidak bisa menghabisi sampah yang tidak berguna. Aku benar-benar sial. William Zook berbalik 2 kali dan melihat 3 penjaga Ghost yang tersisa berdiri di sudut kantor. Ikuti aku, pergi ke tempat kejadian untuk menghabisi Toby Mars. Dia harus mati hari ini. Dia harus mati. 3 penjaga Ghost berjalan ke arah William Zook diam-diam, mengikuti William Zook keluar dari kantor, dan melaju dari hotel ke lokasi Toby Mars. Ghost One yang sedang dalam perjalanan, mendengar suara tembakan di komunikator, alisnya berkerut. Setelah menunggu setengah menit, dia tidak mendengar apa-apa, jantung Ghost One rasanya hampir copot. "Aku Ghost One, balas ketika kamu mendengar aku." "Hei, bisakah kamu mendengarku? Semua bajingan kalian sudah mati." Ketika terdengar suara Toby Mars dari komunikator, Ghost One berteriak dengan marah. "Mereka semua sudah mati. Siapa kamu? Di mana sekarang? Aku akan membunuhmu." Ghost One berteriak dan membanting setir dengan kedua tangan.
Aku akan tiba di sana dalam 5 menit, jika kamu punya kemampuan tunggu aku. Aku takut kamu datang sendiri tidak enak dilihat, aku sarankan kamu bawa lebih banyak orang. Toby Mars berbicara dengan dingin dan membuang komunikator ke bawah kakinya. Ketika bawahan Matthias Shatner mendengar bahwa suara tembakan tidak lagi terdengar, mereka semua dengan hati-hati menjulurkan kepala untuk melihat keluar. Di bawah sinar matahari, sosok Toby Mars tampak memiliki lingkaran cahaya berwarna-warni. Di mata semua orang, itu seperti dewa yang turun dari bumi. Ya Tuhan, Tuan Mars adalah reinkarnasi dari dewa perang. Satu orang bisa menghabisi belasan orang dengan satu senjata. Dewa perang tidak cukup untuk menggambarkan kekuatan Tuan Mars. Aku rasa Tuan Mars adalah dewa pembunuh. Jika ada orang-orang yang berani mengganggu Tuan Mars, mereka cari mati sendiri. Hatiku, tadi kupikir kita akan mati. Untungnya, Tuan Mars ada di sini, kita benar-benar beruntung.